Fabio, apa salahnya Yamaha mempertimbangkan untuk menggunakan mesin V4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Cak, di video ini IWB akan mengajak sampean untuk fokus pada Fabio Quartararo. Jadi kita fokus pada Yamaha, bagaimana Yamaha berusaha keras untuk membuat motornya mampu mengejar pasukan dari Eropa. Dan ternyata itu tidak mudah, Cak. Apalagi Fabio Quartararo sebagai pembalap andalan mereka juga memberikan semacam kritikan keras. Pada sprint race kemarin, Fabio ternyata mengeluh bahwa dia musuh roket. Ini menarik, Kang Mas. Jadi kita semuanya tahu bahwa Fabio sebelum Austin belum sama sekali masuk podium. Hanya kemarin di Austin gara-gara Pecco crash dia bisa masuk podium. Akan tetapi apapun itu, ini sudah menjadi semacam additional motivation buat Fabio dan juga para timnya Yamaha. Karena mereka kesulitan, mereka belum bisa memperbaiki problem di tahun ini, tapi step by step mereka berusaha untuk itu. Nah, Cak, ternyata pada saat sprint race kemarin, pasca sprint race, Fabio mengeluhkan setelah dia crash ya, kan sama tahu sprint race kan sempat crash ya, dan dari sana Fabio join lagi, akan tetapi ya sudah kadung dia crash, join lagi tentu saja akan banyak effort yang dilakukan, dan ternyata Cak, dari sana pun Fabio mengeluh luar biasa bagaimana kondisi Yamaha saat ini yang ya dikatakan less power, tetap dikatakan less power. Fabio selalu mengatakan less power, kurang tenaga. Walaupun Kang Mas sudah diberikan horsepower yang besar, namun ternyata pada prakteknya Fabio ini masih mengeluh. Nah, ini menarik, Cak. Jadi, Cak, kelemahan Yamaha di kacamata Fabio adalah motor ini susah untuk overtake atau nyalip pada saat di belakang pembalap lain. Tapi jika dia berkendara sendiri, membalap sendiri tanpa ada penghalang, maka secara lap time itu akan bagus. Ini yang menjadi fokus atau konsentrasi dari Fabio Quartararo. Bagaimana Yamaha dikatakan oleh Fabio memiliki engine yang lemah dari sisi tenaga. Sehingga kalau dia di belakang pembalap lain, maka secara kecepatan pun akan menurun. Fabio merasakan pada saat dia membalap sendiri kencang, tapi pada saat di belakang pembalap lain, maka motor akan cenderung sangat sulit untuk menyalip. Jadi, bagaimanapun kondisinya, dia selalu kalah pada beberapa poin. Seperti pada saat keluar tikungan, itu kalah. Dan kekuatan dari Yamaha adalah braking point atau pada saat pengereman. Jadi untuk mengkompensasi itu, seperti Marc Marquez jadinya kita ngomonginnya nih. Jadi Fabio selalu melakukan braking keras atau pengereman sangat dekat ke tikungan. Karena ketika dia mengandalkan akselerasi, maka dia nggak mendapatkan itu. Salah satu kritikan yang sangat keras yang diterjemahkan dari MotoGP, bagaimana Fabio memberikan masukan kepada Yamaha. Jika Yamaha seperti ini terus, karena 4 tahun ke belakang dari kacamata Fabio, Yamaha M1 ini tidak banyak berubah. Yamaha M1 ini cenderung sama, sehingga Fabio berharap Yamaha bisa bergerak, benar-benar melakukan perombakan total, revolusi yang akan membuat M1 mampu berjaban melawan semua rivalnya. Dan saat ini hanya satu-satunya Yamaha yang menggunakan mesin inline 4, dan menurut Fabio, apa salahnya mempertimbangkan untuk menggunakan mesin V4? Ini kata Fabio. Sungguh, balapan yang membuatku frustasi. Mesin ini tidak mampu berbuat banyak. Yamaha harus mencari solusi, karena saat aku melaju sendiri, aku merasa kencang dengan mudah. Biasanya ketika kamu mengikuti seseorang, seperti yang kalian lihat ketika kualifikasi, itu lebih mudah. Tapi ketika race asli semuanya berbeda. Sangat sulit menyalip ketika aku berada di belakang pembalap lain. Bahkan aku tidak bisa mencoba untuk attacking. Melaju sendiri kita bisa kencang, tetapi melawan pembalap lain kita sangat berjuang. Pengereman adalah satu-satunya titik kuatku. Aku bisa memangkas waktu, tetapi ketika melakukan race seperti itu, selalu pada kondisi on limit, akhirnya kesalahan akan mudah terjadi. Karena akselerasi di trek lurus, kami ngos-ngosan, dan sayangnya hanya itulah satu-satunya cara aku bisa melawan. Kemarin aku coba mengikuti Pecco, di situ kami langsung tertinggal. Mereka memiliki power yang lebih besar, dengan sedikit wheelie dengan traksi sama, mereka langsung meninggalkanku. Untuk mengkompensasi, aku mengandalkan cornering speed. Tapi percuma, karena pada low RPM ketika membuka gas, motor kami sering wheelie. Ini yang membuatku frustasi. Ketika aku mencoba berada di belakang pembalap lain, mencoba untuk meniru apa yang dilakukan rider di depanku,
motorku hanya wheelie tanpa mampu nempel dan mereka lalu ngacir begitu saja. Tentu saja harus dirubah. Aku tidak tahu bagaimana karena aku bukanlah insinyur. Tapi selama 4 tahun ini, aku tidak merasakan peningkatan besar pada motor. Harus ada revolusi total. Hal yang harus kami ubah jauh lebih besar dari hanya sekedar ganti knalpot dan juga hal kecil di motor. Memang sulit, tapi jika bisa meningkat, aku rasa Yamaha harus mempertimbangkan. Apalagi bahkan top speed hari ini tidak sebagus balapan pertama. Jadi kami harus mencari tahu mengapa dan melihat apakah kami dapat menemukan solusinya. Entahlah, aku tidak pernah mengendarai mesin V4. Aku selalu mengendarai Yamaha dan aku tidak sesuatu yang belum pernah aku coba. Tapi pada akhirnya, ketika semua tim menggunakan mesin ini, jadi kenapa nggak dicoba? Aku rasa kita perlu memikirkan V4. Jujur, mereka semua kini seperti pesawat dan roket. Masalahnya jika kami memaksa menggunakan seperti mereka, maka power mesin harus sangat besar. Ducati dan Aprilia menggunakan aero banyak karena memiliki mesin yang bertenaga. Sementara mesin N1 sedikit lebih baik tahun ini, tapi kami tidak bisa menggunakan ini karena power kami tidak cukup untuk itu. Mereka terlihat seperti roket. Mereka memiliki sayap di atas, bawah, tengah, di belakang. Jadi jika kami ingin menggunakan aero seperti mereka, motor kami harus memiliki banyak tenaga. Aero memang akan membantu downforce dalam akselerasi, tetapi juga membantu kalian berbelok. Dan aku pikir kami sudah tertinggal beberapa tahun di area ini. Itu kata Fabio, Cak. Panjang banget Kang Mas, sampai mimiren, Cak. Jadi dari sini, Cak, bisa kita simpulkan bahwa Fabio memang mengeluhkan mengenai mesin yang mana jika menggunakan aero banyak, maka secara tenaga juga justru akan terganggu. Jadi dari konfirmasi Fabio ini bisa kita simpulkan bahwa untuk mencangkokkan aero banyak juga butuh motor yang powerful. Karena kalau dengan banyaknya aero seperti itu, dengan tenaga yang sedang-sedang aja, maka akan sangat sulit bagi Yamaha untuk bergerak maju. Jadi itu konfirmasi dari Fabio, sehingga jika Yamaha ingin jabanin kekuatan dari Ducati dan Aprilia, maka satu-satunya cara adalah meracik mesin yang lebih powerful, meracik mesin yang bertenaga lebih daripada sekarang. Dan jika hanya mengandalkan mesin inline 4, maka akan sangat sulit bagi Yamaha untuk melakukannya. Jadi inilah data yang bisa IWB share ke sampean semuanya, data terbaru untuk top speed pada saat race kemarin, dan bisa kita simpulkan bahwa Maverick Viñales masih menjadi pembalap terkencang top speednya dengan Aprilianya tembus di angka 356,4 km per jam. Gila, Cak, kencang pol. Kedua, Ducati Desmo dengan Fabio Di Giannantonio dengan 354 km per jam. Dan ketiga adalah Brad Binder dengan KTM-nya lewat 354 km per jam, ya 354. Dan ini sama semuanya, Cak, mulai dari Aprilia, ya Miguel Oliveira, lalu juga Alex Spargaro. Baru di sini ternyata Stephen Bradl Honda tembus di angka 351,7 km per jam. Top speed range ternyata nggak kenceng, Cak. Range ini malah justru di bawah Fabio Quartararo, nggak juga sih, sama, Cak, ya 345. Tapi secara umum ini seharusnya bukan menjadi masalah karena Alex Rins yang top speednya 345 km per jam ternyata bisa juara. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Fabio Quartararo terlalu menggarisbawahi mengenai ini? Apa yang terjadi? Ya kan harusnya memang ya tidak usah komplain sih menurut WB, karena toh top speednya dengan Alex Rins yang jadi pemenang sama, Cak, 345 km per jam. Sekarang dari sini memang betul sih kalau kita lihat dari data jauh banget dibandingkan dengan Maverick Viñales 356,4 dibandingkan dengan 345 km per jam. Jadi yang menjadi kendala sama, Cak, bahwa Yamaha ketika terjebak pada kondisi di belakang pembalap lain, maka M1 sangat sulit untuk overtake. Sangat sulit untuk menyalip karena itu tadi limitasi daripada powernya. Itu yang dirasakan oleh Fabio, sehingga pada saat start kemarin satu-satunya jalan supaya dia bisa ke depan adalah melepaskan diri dari rombongan. Dan itu dilakukan oleh Fabio dengan cara overtake semua pembalap. Dan pada saat semuanya sudah dilakukan, maka secara konsisten dia bisa melakukan lap time dengan baik. Fabio Quartararo yang luar biasa mampu masuk podium 3, ya, walaupun dengan susah payah lah bahasanya. Akan tetapi tentu saja masukan pembalap yang selalu menuntut V4 ini akan menjadi hal yang sangat krusial bagi Yamaha. Nggak mudah, Cak. Banyak juga sih teman-teman yang komen, inline 4 aja bisa juara, apalagi V4. Nggak begitu, Kang Mas. Konsepnya orang ngono, Kang Mas. Jadi gini, Cak, kenapa Yamaha sampai sekarang ragu menggunakan V4? Adalah mereka nggak ada pengalaman di sana. Untuk mensinkronisasi antara engine V4 yang brutal, memang, Cak, V4 ini cenderung lebih brutal, lebih liar.
reaktif. Power delivery-nya lebih wild bahasanya ya, jadi lebih liar, sehingga tidak mudah bagi tim yang tidak pernah membuat mesin V4 menggunakan mesin ini. Jadi Yamaha seperti start dari awal jika mereka ingin meracik mesin V4. Inilah yang membuat pabrikan Hamamatsu berpikir sangat keras. Apakah mereka akan meninggalkan inline 4 yang sudah menjadi kekuatan mereka? Ataukah mereka akan benar-benar, ya mau nggak mau harus meninggalkan karena V4 ini lebih memiliki potensi? Ini yang masih menjadi semacam perdebatan internal ya, rumornya demikian, karena Yamaha saat ini pada kondisi di persimpangan, Cak. Bosone itu mau ke sana salah, mau ke sini salah. Karena gini, sudah bisa ditebak, seandainya Yamaha sekarang taruhlah nih mengembangkan V4, maka mesin ini bukanlah mesin yang langsung sempurna seperti Ducati, Aprilia yang sudah pengalaman di V4, karena pada tradisionalnya racing bike dari Yamaha rata-rata inline 4. Dan jika tiba-tiba mereka mengubah mesinnya menjadi V4, tentu ini adalah tantangan tersendiri dan mereka bisa saja justru akan makin tersiok-siok di belakang. Mungkin 2-3 tahun pertama seperti itu. Apakah dia bisa mengejar? Apakah mereka bisa mengejar di tahun keempatnya? Ini yang masih menjadi semacam perdebatan internal, sehingga walaupun saat ini Fabio teriak terus ya mengenai V4 ya, ini tentu ditampung oleh Yamaha tapi belum tentu akan direalisasikan karena semuanya tergantung dari engineering-nya, Cak. Ora gampang Kang Mas. V4 kan sangat beringas ya, susah dikendalikan, dan untuk mensinkronisasi antara sasisnya, elektroniknya, lalu juga dari power engine-nya, semuanya butuh waktu lama, nggak akan singkat, itu intinya. Itulah yang membuat Yamaha saat ini ya masih mempertimbangkan, Cak, apakah akan di take it or leave it, tetap inline 4, karena inline 4 memang sepertinya sudah pada kondisi maksimalnya. Inline 4 ini memiliki power delivery yang smooth ya, jadi terkontrol dan smooth, bahasanya tuh jinak lah. Jadi kalau sampai keluar tikungan, penyaluran tenaganya jinak, semuanya bisa dikontrol dengan lebih mudah dibandingkan dengan V4. Ini secara tradisionalnya ya, itu dari karakter engine-nya. Kemudian juga dari sisi distribution weight, dengan model inline 4 yang melebar kiri kanan cylinder head-nya, Cak, bukan begini kan, kalau V4 kan gini, tapi dengan cylinder head yang modelnya kiri kanan, maka secara geometri distribution weight, maka motor ini memang lebih lincah untuk masuk dan keluar tikungan. Akan tetapi kelemahan dari inline 4 adalah less power. Memang demikian dibandingkan dengan V4. Tentu saja jangan heran kalau top speed-nya rata-rata selalu ya di bawahnya dari V4. Tidak pernah nomor 1, nggak pernah. Mungkin nomor 3 oke, tapi nomor 1 selalu tidak pernah. Karena memang selama ini V4 menjadi salah satu favorit para pabrikan semuanya. Ducati, Aprilia, Honda, KTM, semuanya menggunakan V4. Kalau Yamaha inline 4. Itu, Cak, ya. Jadi sekilas informasi tentang kegelisahan dari Fabio Quartararo yang tetap menuntut Yamaha seharusnya mempertimbangkan V4. Kita lihat saja seperti apa. Tentu saja ini kan hanya kegelisahan sementara. Bisa saja kalau nanti performanya naik, dan ya memang kita nggak bisa pungkiri, Cak, kemarin Fabio disalip Luca Marini udah kayak roket, push ya kan, nyalipnya gampang banget, padahal kita nyalip di tikungan aja susah ya. Fabio berusaha payah nyalip di tikungan, tiba-tiba disalip di lintasan lurus dengan sangat gampang. Itu kayak nggak fair aja. Tapi ya faktanya demikian bahwa power besar tentu saja menguntungkan. Akan tetapi dengan kondisi sekarang di mana elektronik semakin canggih dan canggih ya, semakin luar biasa, makin sempurna, maka bahkan engine V4 pun sekarang sudah tidak segarang dulu, nggak sebrutal dulu, terkontrol semuanya karena ada elektronik yang selalu mengintervensi, dan itulah yang menjadi kekuatan Ducati sekarang. Jadi sekarang pun Ducati ya kita katakan termasuk jinak, power delivery-nya nggak ngagetin, traksinya selalu ada, sehingga kekuatan dari Ducati sulit dijabarin oleh mesin inline sekarang pun. Jadi gitu ya kira-kira, Cak, ya. Corner speed oke, tapi jika kita membicarakan tentang sebuah sirkuit panjang, tentu saja ini akan menjadi buah si malakama buat mesin inline 4. Namun, next kita akan menuju Eropa, dan biasanya seperti Harris contohnya, ini akan menjadi sirkuit yang menyenangkan buat Yamaha karena lurusnya nggak panjang. Pasti Fabio akan suka di sini karena Fabio juga mengatakan mereka happy sekarang kembali ke Eropa, dan di Eropa ini biasanya mereka bisa perform dengan baik. Itu ya konfirmasi dari Fabio Quartararo, Cak. Jadi panjang ngomong Yamaha. Itu mengenai Fabio, Cak. Sekarang kita bahas mengenai Joan Mir. What happened ayak now dengan Joan Mir? Nah ini, Cak, ternyata Joan Mir ini tidak sesuai dengan prediksi kita. Dari kacamata pribadi, Joan Mir ini adalah pembalap yang ternyata kurang adaptif. Jujur, Ibe nggak pernah menyangka ternyata dia lebih suffering dibandingkan dengan Rins yang notabene lebih tua. Rins ini kan sudah sedikit lebih tua dari sisi umurnya. Sementara kalau adaptasi seharusnya pembalap muda lebih cepat dibandingkan dengan pembalap tua. Akan tetapi pada prakteknya Alex Rins luar biasa. Rins ini luar biasa. Adaptifnya luar biasa. Sangat cepat beradaptasi dari engine inline 4, pengen aja, Cak. Kemudian tiba-tiba konversi ke V4. Dan ternyata
dia bisa juara, dia bisa meraih hasil bagus di Austin. Ini adalah sebuah performa yang luar biasa. Akan tetapi jebule ya, lah Joan Mir malah jelebut Kang Mas. Jadi dari sini kita jadi berpikir, ini kayaknya Honda salah rekrut pembalap lagi nih ke HRC, ke Repsol maksudnya ya, ke Repsol nih. Ya memang kita nggak bisa tampik ya bahwa Repsol, Honda, HRC memilih Joan Mir menjadi factory team karena mungkin dia pernah juara dunia dan juga cenderung lebih muda, sehingga mereka berpikir oke lah, kita akan ambil Joan Mir di tim factory sementara Alex Rins di tim satelit. Akan tetapi pada prakteknya ternyata Joan Mir ini lebih problem dibandingkan dengan Rins. Nah, masalahnya apa, Cak? Jadi Cak, konfirmasi dari Joan Mir, saat ini dia masih no feeling, tidak memiliki feeling dengan RC. Menurutnya, motor ini adalah motor yang sulit untuk mendapatkan feedback dari sisi depannya. Jadi konfirmasi dari Joan Mir dari sisi ergonomi ridingnya nggak pas rasanya. Kemudian juga dari sisi traksi depannya juga kurang, belakang kurang, depan kurang. Jadi pada saat dia setiap masuk tikungan ada rasa grogi. Selalu dia bilang, I nervous. Dia selalu nervous. Jadi kalau sudah tidak ada feeling sama sekali, pasti kan pembalap akan lambat, Cak. Dan ketika dipush, memaksakan diri akan crash. Dan crash. Ini terjadi pada Joan Mir. Pada dasarnya, Joan Mir masih belum bisa beradaptasi dengan RC213V. Dengan semua yang ada di motor ini, dia merasakan bahwa semuanya terasa sangat sulit. Nah, ini yang dikatakan oleh Joan Mir ya. Itu yang dikatakan Joan Mir. Jadi memang kalau sudah kayak gitu mah susah, Cak. Ya mau nggak mau kita cuma bisa melihat hasil yang selalu buruk ya. Kita lihat saja bagaimana sepak terjang Joan Mir. Apakah Joan Mir akan bisa lebih baik lagi di masa depan? Kita lihat saja next-nya, karena yang jelas keluhan demi keluhan dilayangkan. Itulah yang terjadi pada Joan Mir. Nah, yang terakhir Kang Mas, konfirmasi dari Valentino Rossi. Ini menariknya. Sama pasti menunggu ya konfirmasi Rossi bahwa ternyata Rossi akhirnya buka suara, Cak. Rossi akhirnya rembuk, Cak, memberikan komentar tentang apakah ada kemungkinan Moni VR46 sebagai timnya ini akan masuk ke Yamaha, akan pindah ke Yamaha. Setelah 2024 mereka akan finish secara kontrak dengan Ducati. Jadi dikonfirmasi Rossi bahwa, Cak, semuanya itu mungkin, kata Rossi. Jadi semuanya memungkinkan. Tidak ada yang namanya tertutup, nggak ada. Tapi Rossi selalu menggarisbawahi. Valentino mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan, akan tetapi sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan motor yang bagus ya. Jadi kata Rossi, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan motor yang bagus. Ini dikonfirmasi Rossi, dan berikut kata Valentino, akan sangat sulit untuk masuk di factory team Yamaha karena menurutku mereka akan selalu membuat factory team sendiri. Kita lihat saja di masa depan. Tapi jika dengan Yamaha tentu saja ini akan sangat menyenangkan. Namun kita butuh motor
yang kompetitif. Jadi kita lihat seberapa kompetitif motor mereka. Kita ingin finish race di depan. Dan saat ini hasil bagus sudah ada pada Ducati. Dan Ducati adalah motor yang cukup menakutkan. Menurutku saat ini mereka memiliki motor terbaik di grid dan kita sudah betul memilih mereka. Jadi ini yang membuat perbedaan. Yes, itu kata Valentino Rossi yang artinya apa, Cak? Sekali lagi, artinya Rossi tidak menutup pintu, akan tetapi Rossi realistis. Mereka nggak mungkin pindah ke Yamaha jika motornya masih seperti ini. Motornya masih menderita, motornya masih banyak problem, sehingga saat ini lebih realistis mereka tetap menggunakan Ducati, tapi mereka lihat seperti apa di masa depan, karena kan mereka masih menggunakan Ducati sampai 2024, Cak, sampai tahun depan, dan finish kontraknya akan tahun itu. Mereka akan coba review seperti apa. Nah, itu, Cak, update Iwan Bardana tentang Fabio, Yamaha khususnya, Rossi juga, dan juga Joan Mir. Semoga mencerahkan sampai yang mungkin penasaran ada apa kemarin, dan bisa kita simpulkan bahwa satu, Yamaha akan suffering, menderita jika berada di belakang pembalap lain. Jadi kunci kemenangan Fabio adalah secepat mungkin membalap, secepat mungkin mengovertake, jangan sampai di belakang pembalap lain yang banyak. Jadi maksudnya gini, ada gerombolan pembalap lain di depannya, udah selesai aja Yamaha. Karena memang secara power, secara akselerasi, Fabio mengatakan mereka kalah. Dan juga Fabio menyarankan Yamaha untuk melakukan revolusi karena sudah 4 tahun ke belakang, motor ini cenderung sama saja, hanya ganti knalpot, hanya ganti komponen-komponen kecil. Menurutnya ini nggak efektif. Dan jika saja memaksakan menggunakan aero yang banyak, mereka butuh motor dengan engine yang powerful, karena jika dengan menggunakan banyak aero sementara engine-nya less power, ya akan membuat justru makin lemot, Cak. Itu yang bisa kita simpulkan. Semoga mencerahkan sampai semuanya yang mungkin penasaran dari IWP buat sampean. Dan seperti biasa, kalau sama suka video sama like, share, dan subscribe, kecuali sama sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandos.